Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi kita dalam channel Masjid Al-Azhar PTN Pengau Permai dalam khutbah Jumat yang akan dibawakan oleh Imam Besar Masjid Al-Azhar Bapak Dr. Adus Haji Abdul Waris Hasan. Mari kita ikuti dengan judul Esensi Zikir. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Karena sesungguhnya subscribe itu gratis dan insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa 'ala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah taqwati abillahi ma tata'ala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa taqwa. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah kita dapat hadir bersama di masjid yang mulia ini yang penuh berkah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga kehadiran kita senantiasa diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya, sampai kepada kita umatnya yang masih konsisten terhadap risalah perjuangannya hingga akhir zaman. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah kita pada kesempatan Jumat kali ini adalah esensi zikir. Diri sekalian, hidup dan kehidupan ini totalitas hanyalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kita mulai bangun tidur dan tidur kembali, bahkan tidur mengumpulkan energi untuk hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala aktivitas kita hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inti ibadah ialah zikrullah. Untuk menjaga kualitas pengabdian kita kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Taha ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan berikan salat untuk mengingat aku. Zikir termasuk salah satu amal saleh yang pokok. Barang siapa diberi petunjuk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu akan diberi kekuasaan yang luas. Rasulullah Muhammad SAW selama hidupnya selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi SAW
pernah berwasiat kepada seseorang yang berbicara dengannya. Orang itu bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, syariat Islam telah banyak sampai kepadaku, tolong beritahu kepadaku tentang sesuatu yang dapat menjadikan pegangan. Nabi Muhammad SAW menjawab, hendaklah mulutmu selalu basah dengan zikrullah pada Allah Taala. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, yang artinya, maukah kalian aku tunjukkan amal kalian yang terbaik, paling suci di hadapan Tuhan kalian, dan amal itu merupakan amalan yang memiliki derajat tertinggi. Amal itu lebih baik daripada melimpahkan emas dan perak, lebih baik dari pertempuran kalian dengan musuh, baik kalian membunuh maupun dibunuh. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, amal apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, berzikir menyebut nama Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, zikir merupakan jalan keselamatan. Sehingga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma amila adadin amalan qattu anjalahu min adabillah min dzikrillah." Artinya tidak ada amalan yang lebih menyelamatkan dari azab Allah melebihi amal berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Di dalam riwayat Ahmad juga terdapat keterangan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Innaha tadhkuruna min jalalillah wa tahlilin wa takbirin wa tahmid yan'aqidna hawla al-'arsy la kunna dabiyun kadabiyun nahli yadhkuruna bisahibihinna afala yuhibbu ahadukum ay yakuna lahu ma yudhakkiru bihi." Artinya tahlil, takbir dan tahmid yang diucapkan sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang bergantung dan bergoyang-goyang di seputar aras. Zikir ini terdengar mendengung seperti dengungan lebah. Zikir itu menyebut nama orang yang berzikir. Tidak ada salah seorang dari kalian menyukai menjadi orang yang namanya disebut-sebut oleh zikir. Merutinkan zikir berarti menghadirkan hati dan senantiasa membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati bergerak mengingat namanya. Allah pelihara hatinya, mudah mengakses ilahnya, rahmat, maghfirah, ma'rifah dan berkah, sehingga hatinya selalu hidup dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hati orang-orang yang beriman itu terpuaskan dengan zikrullah. Ia senantiasa dipelihara, diperhatikan, didengar dan ditangkap oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga lubuk hatinya selalu merintis dan mengemis kepadanya, dengan harapan Anda selalu dibimbing dalam menghadapi kehidupan yang sesaat ini. Tidak terjebak hanya oleh kehidupan yang semu, lalu menderita berkepanjangan. Karena itu ia memaksimalkan hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruang yang kosong untuk melupakan Allah. Ia memohon agar Allah tidak membuka hatinya untuk peluang setan dalam menggoda dirinya. Lam yabqa fi qalbihi illallah. Tidak ada yang tersisa dalam hatinya dalam setiap hembusan nafasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, barang siapa yang lupa berzikir kepada Allah sedikit saja, maka Allah jadikan setan sebagai pendamping baginya. Kemudian zikir lisan adalah buah zikir dari hati dan akal. Akal yang memahami bahwa seluruh
alam ini adalah kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terkagum-kagum melihat keindahan, kekuatan dan kedahsyatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia paham dari ciptaan sampai segala kejadian adalah proses pembelajaran Allah kepadanya. Bukan hanya dia punya kemampuan memahami bahasa doa, memahami bahasa zikir, memahami bahasa ibadah. Bahkan lebih dari itu, dia punya kemampuan menangkap bahasa ciptaan segala kejadian. Dan itulah buah dari kecerdasan akalnya. Hadirin sekalian, kalau tidak rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tidak memaafkan kesalahan-kesalahannya. Tidak cukup dengan zikir, istighfar, dan tidak cukup dengan taubat dan nasuha. Karena itu terlalu banyak kezaliman yang ia lakukan. Oleh karena itulah Allah membersihkan dengan masalah-masalah dan musibah demi musibah. Rasulullah SAW mengajarkan doa dalam menyikapi segala kejadian yang artinya, ya Allah, hamba bukan menolak takdirmu, karena semua takdirmu terbaik. Tidak ada takdirmu yang buruk, semua terbaik. Kita memandang buruk karena menggunakan kacamata hawa nafsu duniawi, godaan setan, tumpukan dosa, sehingga membuat hati gelap. Tidak melihat nur, cahaya hikmah, cahaya rahmat, berkah di balik segala ciptaan alam ini. Padahal alam ini lahir tercipta dari nur Muhammad SAW. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin beriman kepada Allah dan para malaikatnya, maka semakin berhati-hati kita berucap. Karena setiap ucapan kita dicatat oleh para malaikat. Dicatat oleh para malaikat, oleh jutaan manusia, miliaran bahkan triliunan kata yang berhamburan. Akan tapi kata-kata yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zikrullah, lafzul jalal. Selama kita mengingat kepada Allah, kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayati, rahmati, ampuni dosa-dosa kita. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan didekati oleh malaikat karena selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mengalir di pikirannya ilham, ide-ide malaikat untuk menjadikan strategi dakwah. Semua itu adalah buah dari zikrullah. Dan puncak dari segala puncak, hamba Allah yang selalu mujahadah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan jagakan hatinya agar selalu ingat kepada Allah. Di rumah, di jalan, di hotel, di lapangan, di mana saja berada. Bahkan ada sebuah ungkapan bahwa orang yang gemar berzikir, maka zikir itu menjadi kepribadiannya. Allah tujuannya, Rasulullah Muhammad SAW telah ada dalam hidupnya. Bahkan dunia ini pun menjadi surga baginya sebelum surga yang sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya, tempat berpijak, meja kerja, kamar, hamparan sajadah baginya. Kalau ia diam, dia tidak zikir. Matanya penuh rahmat dan kasih sayang Allah, telinganya terjaga, tangannya penuh dengan sedekah. Kekuatannya silaturahmi, sabar dan kasih sayang strateginya. Dengan demikian, hadirin sekalian, moga-moga dalam menikahi perjalanan hidup ini senantiasa terjaga dan terpelihara dengan variabel-variabel moral agama dalam bingkai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga diharapkan totalitas aktivitas ibadah yang kita lakukan dengan kekuatan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terpancar sinar keimanan dan ketakwaan menuju cahaya ilahi yang
menerangi kalbu umat Islam yang beriman sehingga melihat jalan ke surga. Itulah refleksi dalam membangun kehidupan beribadah yang bersentuhan dengan hakikat keilahian yang terjaga dan terpelihara dalam diri orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاجتهاد والاتصال بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يكاد الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Alhamdulillah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi telah kita dengarkan khutbah Jumat yang dibawakan oleh Bapak Dr. Haji Abdul Waris Hasan, Imam Besar Masjid Al-Azhar, dengan judul zikir adalah inti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa untuk membagikan channel ini pada teman-teman kita, pada saudara-saudara kita dan kerabat-kerabat kita, hingga bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.